Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blok hematologi and immunology yang berjudul tentang anemia defisiensi asam folat. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi apa sih anemia defisiensi asam folat itu. Jadi anemia defisiensi asam folat itu dia anemia kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah kita itu lebih rendah dari normal, yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Anemia defisiensi asam folat terjadi ketika kekurangan asam folat, yaitu salah satu jenis vitamin B yang penting untuk pembekuan sel darah merah, yang dimana anemia defisiensi asam folat ini dia lebih sering terjadi pada kelompok tertentu, yaitu seperti ibu hamil, terus anak-anak dan remaja, terus ada orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar, terus ada pasien dengan gangguan pencernaan. Selanjutnya itu ada etiologi. Jadi etiologinya itu ada kekurangan asupan makanan, yang dimana makanan yang rendah folat, misalnya makanan olahan, kemudian ada kurangnya sayuran hijau dan buah-buahan. Terus ada penyakit malabsorpsi, yaitu penyakit celiac atau Crohn's atau sindrom malabsorpsi lainnya. Selanjutnya itu kebutuhan yang meningkat, yang dimana kehamilan, laktasi, dan masa pertumbuhan atau anak-anak dan remaja. Terus penggunaan obat-obatan, yang dimana obat-obatan yang mengganggu penyerapan folat seperti methotrexate. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya itu. Jadi peran asam folat itu dia penting untuk sintesis DNA dan pembelahan sel, yang dimana kekurangan asam folat yang menghambat produksi sel darah merah yang sehat, yang dapat menyebabkan makrositik atau sel darah merahnya itu besar, yang dimana proses terjadinya itu kekurangan folat mengganggu pembentukan sel darah merah yang normal dan meningkatkan sel darah merah itu sehingga menjadi besar dan tidak berfungsi dengan baik. Adapun gejala anemia defisiensi asam folat ini, yang pertama itu ada kelelahan, kemudian pusing atau sakit kepala, terus sesak nafas saat beraktivitas, detak jantungnya cepat atau takikardi, terus kulitnya itu pucat, terus dia gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit, terus ada luka atau peradangan pada lidahnya atau glositis. Terus diagnosisnya itu riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan gejala dan pola makan. Kalau tes laboratorium itu biasanya penurunan kadar folat serum, kemudian indeks volume korpuskular rata-rata atau MCV dia meningkat, yang dimana sel darah merahnya itu lebih besar. Kemudian ada kadar hemoglobin, jadi kadar hemoglobinnya itu rendah. Terus tes darah periferal yang mana menunjukkan anemia makrositik. Kemudian ada pemeriksaan lain seperti pemeriksaan untuk mencari penyebab yang mendasari seperti gangguan penyerapan atau malabsorpsi atau kehamilan. Selanjutnya itu ada tata laksananya. Yang pertama, pemberian suplemen asam folat, yaitu dosis umum itu 1 mg per hari untuk orang dewasa. Suplemen itu diberikan dalam bentuk tablet atau injeksi untuk kasus berat. Kemudian ada peningkatan asupan makanan, yang dimana makanan yang kaya folat itu ya seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, sitrus, dan biji-bijian. Kemudian ada manajemen kondisi penyerta, yang dimana
jika ada gangguan penyerapan, pengobatannya itu untuk kondisi tersebut itu perlu kita lakukan. Misalnya dengan mengatasi penyakit selik atau Crohn's. Terus risiko pada kehamilan itu dia ada anemia defisiensi folat pada ibu hamil, yang dimana dapat meningkatkan resiko kelahiran bayinya itu dia jadi prematur. Terus juga bisa buat berat badan anaknya itu pas lahirnya itu rendah. Terus juga bisa jadi cacat tabung saraf pada janin. Makanya oleh karena itu suplementasi asam folat itu sangat penting selama trimester pertama kehamilan. Kemudian suplementasi asam folat pada wanita usia subur itu kita bisa kasih suplementasi 400 mg per hari untuk mencegah defisiensi folat dan cacat tabung saraf pada janin. Kemudian juga bisa diet sehat dan seimbang. Kita bisa konsumsi makanan yang tinggi folat secara teratur untuk mengurangi resiko defisiensi folat. Selanjutnya itu mungkin untuk pemeriksaan penunjang atau laboratoriumnya itu bisa kita periksa dengan pemeriksaan darah lengkap. Kemudian juga ada kadar asam folat serum, terus ada kadar homocysteine, terus ada ferritin dan vitamin B12. Selanjutnya itu mungkin ada komplikasi utama dari kekurangan asam folat itu. Jadi kalau jika dia tidak diobati, komplikasinya itu bisa meliputi anemia megaloblastik, terus bisa jadi pansitopenia, cacat tabung yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga peningkatan kadar homeostasin yang dimana meningkatkan risiko vaskular. Kemudian juga kekurangan asam folat lebih umum terjadi sih pada individu dengan penggunaan alkohol kronis, kemudian juga wanita hamil, orang dewasa lanjut usia, dan mereka yang memiliki asupan makanan yang buruk. Jadi kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan anemia. Iya bisa, karena tanpa oksigen yang cukup tubuh kita itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya kadar asam folat yang rendah itu dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin referensi yang saya dapatkan yaitu yang pertama itu ada anemia, yaitu diagnosis dan manajemen, yaitu dari 2023 URL. Kemudian ada National Institute of Health atau NIH, yaitu Folate Deficiency Quest Symptoms and Treatment Bedside National Institute of Health 2023. Kemudian ada World Health Organization WHO Microtrend Deficiency Folate Deficiency 2023. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi anemia defisiensi asam folat. Apabila jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.